Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra dengan NIM 241011250148. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai nilai dan norma konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta hak dan kewajiban warga negara. Materi ini penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta tindakan penyelenggaraan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah, melainkan juga menjadi dasar bagi masyarakat dalam memahami batasan hak dan kewajiban. Dengan memahami konstitusi, warga negara dapat bersikap lebih sadar hukum, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa. Jika dilihat dari sejarahnya, konstitusi di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar negara. Kemudian, pada tahun 1949, Indonesia sempat menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan bentuk negara federal. Selanjutnya, pada tahun 1950, diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara dengan sistem pemerintahan parlementer melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang 1945 tidak mengalami perubahan. Namun, pada periode 1999 hingga 2002 dilakukan 4 kali amandemen yang bertujuan memperkuat demokrasi, menjamin hak asasi manusia, serta menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 berada pada posisi tertinggi. Di bawahnya terdapat ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Hierarki ini berfungsi untuk menjaga keteraturan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan antar peraturan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai dan norma konstitusional. Nilai konstitusional merupakan prinsip dasar yang menjadi arah dalam penyelenggaraan negara, seperti nilai demokrasi, keadilan sosial, peraturan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai ini kemudian dituangkan dalam bentuk norma, yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Sebagai contoh, nilai keadilan sosial tercermin dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal ini mengatur bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, nilai demokrasi tercermin dalam pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum. Selain nilai dan norma, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang dijamin oleh konstitusi dan harus dihormati oleh negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan demi kepentingan bersama bangsa dan negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan, karena jika hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka kehidupan bernegara tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai contoh, dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan kewajiban untuk menghormati pemeluk agama lain serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian, pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum tanpa kecuali. Dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam keluarga, kita berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, namun juga berkewajiban menghormati orang tua dan menjaga nama baik keluarga. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita berhak menyampaikan pendapat, tetapi wajib menghargai pendapat orang lain. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, kita berhak mendapatkan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, namun juga wajib membayar pajak, menaati hukum, dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Nah, sebagai kesimpulan, nilai dan norma konstitusional serta hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Dengan memahami dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945, kita sebagai warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan cita-cita bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.